Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Larustin Fitria dengan NIM 1001138202514 dari kelas Ilmu Kesehatan Masyarakat A. Di sini, saya akan menjelaskan tentang identifikasi bahaya dari mata kuliah Analisis Risiko Keselamatan di Lahan Basah. Sebelumnya, kalian sudah tahu atau belum apa itu identifikasi bahaya? Jadi, identifikasi bahaya itu mengenai hazard dan risiko. Hazard adalah suatu kondisi, bahan, atau cara kerja yang berpotensi menyebabkan kerugian atau kecelakaan. Sedangkan risiko adalah suatu kesempatan terjadinya kerugian atau kecelakaan. Adapun pengendalian bahaya potensial, yang pertama, kenali, yang kedua, evaluasi, yang ketiga, rencanakan, yang keempat, laksanakan, dan yang kelima, memonitor. Bagaimana sih cara mengendalikan hazard? Nah, di sini adapun 7 cara dalam mengendalikan hazard. Yang pertama, melakukan inspeksi rutin. Yang kedua, mempersiapkan atau membuat overguide, JSA, JHA, Safety Audits, HAZOP, dan HAZAN. Yang ketiga, cek standar-standar atau undang-undang. Yang keempat, menganalisa data kerugian, kecelakaan, dan kesakitan. Yang kelima, preventative maintenance checks. Yang keenam, melakukan penilaian risiko. Dan yang terakhir, melibatkan seluruh karyawan dan masyarakat. Maksud dari melibatkan seluruh karyawan atau masyarakat secara aktif dalam mengenali bahaya yang ada baik di tempat kerja maupun di lingkungan sekitar. Adapun jenis bahaya terbagi menjadi 6. Ada bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomis, bahaya prosedur kerja, dan bahaya psikologi. Apa sih bahaya fisik itu? Jadi, bahaya fisik ini dapat menjadi faktor atau keadaan yang dapat menyebabkan bahaya tanpa atau dengan adanya kontak. Biasanya, bahaya fisik diklasifikasikan sebagai bahaya lingkungan atau pekerjaan. Misalnya, suara di atas atap, terus bahan tanpa pelindung, objek yang menghalangi, penerangan yang tidak memadai, getaran, temperatur ekstrim, maupun radiasi. Nah, adapun bahaya kimia. Bahaya kimia ini setiap bahan kimia yang mampu menyebabkan cedera tubuh, sakit, atau kematian, atau perubahan perilaku maupun penurunan kepekaan seseorang. Misalnya pelarut, silika, merkuri, dan lainnya. Selanjutnya, bahaya biologi. Bahaya biologi ini potensi bahaya yang ditimbulkan dari faktor makhluk hidup. Pada umumnya, hal ini terjadi karena berkaitan erat dengan faktor kebersihan tempat kerja, kawasan industri, dan tempat-tempat lainnya di mana jika kondisi tempat tersebut tidak bersih dan tidak terawat. Seperti adanya bakteri, virus, jamur, butiran debu, serangga, dan binatang buas. Yang keempat, ada bahaya ergonomis. Bahaya ergonomis ini meliputi cara kerja, posisi kerja, dan postur tubuh yang tidak sesuai saat melakukan pekerjaan, desain alat kerja dan tempat kerja yang tidak sesuai dengan antropometri tenaga kerja, pengangkatan beban yang melebihi kapasitas kerja. Selanjutnya ada bahaya prosedural. Setiap penyimpangan terhadap peraturan dari prosedur kerja, misalnya tidak mengikuti langkah demi langkah. Maksudnya di sini memulai pekerjaan tanpa izin, menghilangkan suatu proses kerja, atau tidak bekerja secara prosedural. Dan yang keenam, ada bahaya psikologi. Bahaya psikologi ini bahaya non-fisik yang dapat timbul karena adanya interaksi dari aspek-aspek desain kerja, tanggung jawab pekerjaan, organisasi, serta lingkungan sosial di tempat kerja yang berpotensi menimbulkan gangguan psikologi. Mungkin dari bahaya psikologi ini yaitu mendapatkan permasalahan komunikasi,
Biasanya sering terjadi miskomunikasi antara pekerja satu dengan pekerja lainnya. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai identifikasi bahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.